Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala atakum ramadan syahrun mubarakun fihi faradallahu alaikum siyamahu futihat fihi abwaabus sama wa ghuliqat fihi abwaab jahannam wa tughallu maraddatasy syayatin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih saha salat witir ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita tansah ningkataken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Di antara nikmat yang paling besar yang harus sangat kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tidak ada yang lebih merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala selain orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Punya sehat badanipun, raganipun sehat, kemudian nggadhahi iman. Sebab banyak orang yang sehat tapi tidak punya iman. Sehat jasmani tapi mboten sehat hatinipun. Rohaninipun sakit. Banyak orang-orang yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini dalam keadaan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita bersyukur matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya hidayahipun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam meniti jalan beliau yang lurus. Nggih, saderengipun kula badhe tanglet ten Masjid Hidayatul Islamiyah niki biasanipun remen seneng salat tarawih ingkang cepet napa suwe. Manut ngoten nggih. Manut. Sak juz siap, 2 juz siap, khatam 30 juz nggih siap ngoten nggih. Insyaallah ngoten nggih. Masyaallah, luar biasa. Nggih niki kula nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Kula mboten tanglet, mboten cross check riyen dumateng Bapak Takmir niki. Pak, biasanipun tarawih kalih kultum niku selesai jam berapa? Ngono kula mboten tanglet. Nggih. Kula jam 12. Lah kula mboten tanglet. Nggih, kula nggih pun biasanipun kula ngisi, kula ngimami leh kula ngisi kultum mawon. Lah ndelalah niki wae kok pakai tausiah. Kalau tausiah kalih kultum kan nek kultum kalih tausiah niku benten mboten? Benten. Kak kultum niku nggih nek menurut kula kadose mboten entek beda. Nek kultum niku kan kuliah terserah antum kan? Nggih kan? Nggih mboten. Kuliah terserah antum, berarti lek ngisi ajeng sak jam nggih monggo, ajeng 2 jam nggih monggo. Insyaallah nggih. Nggih alhamdulillah. Nggih, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah, seperti tadilah biasanya saya menjadi imam di beberapa masjid di daerah Boyolali niki. Nggih, saderengipun ingkang dereng kenal kula asmane Solikin nggih. M Solikin. Nek di pripun? Kula niki ten Boyolali niki merantau, terus terang mawon kula ten Boyolali niku merantau. Asline kula Tulung.
Nggih, merantau ten Boyolali. Nggih, alhamdulillah asmanipun kula Solikin. Nek dipanggil ustad niku sebenarnya kula nggih dereng patut mungkin ustad. Kula dipanggilnya biasanya ten masjid-masjid niku Mas mawon, Mas Solikin ngoten mawon. Pakai K nggih Pak Solikin ngoten wis KTP niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih ingkang kula aturaken wonten ing dalu punika nggih. Salah setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kula aturaken nek wau. Wonten ing riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, beliau bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nggih. Mungkin sampun pernah mendengar hadis niki. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Tamu agung, tamu yang harusnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ditenggo mboten? Tenggo nggih. Kalau ditenggo alhamdulillah ngoten. Berarti iman kita, Islam kita niku tenanan ngoten. Nggih. Raketang dodolan buka esuk duwe hik olah poso. Wah. Alhamdulillah nggih, buka sore lah gitu nggih. Jadi harusnya atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang harusnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, hakul iman, orang yang iman di dalam hatinya itu hak, benar. Kalau imannya enggak hak, gresula. Soalnya ibadah poso niku termasuk salah satu ibadah yang berat. Menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Lah nek kula panjenengan misalipun pekerjaanipun ringan, onlinean nang ngarep laptop nggogok ket esuk ngantek sore. Nah niku mungkin ringan nggih, mboten kraos bar sahur ki ngerti-ngerti wis magrib. Lah kerjaannya kan cuma duduk ngoten mawon. Berbeda kalih petani, berbeda kalih tukang utawi ladenipun. Mereka bekerja keras betul-betul nih. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, mereka menahan betul nih. Insya Allah disitulah iman kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bener ora jenengan niku beriman, bener boten ngaten. Enten sing sadeyan ten pasar, enten tukang nggih enten napa malih niku profesi niku. Tani nggih enten nggih, kathah nggih. Nek kula keseharian ngajar ngaosipun ngastonipun ten Delanggu nggih, PP tiap hari niku ten Delanggu. Syahrun mubarakun. Telah datang pada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu dia adalah bulan yang diberkahi. Tegesipun berkah niku nggih menika ziyadatun fil khair. Berkah niku adalah bertambahnya kebaikan. Dikatakan seorang itu memiliki harta yang berkah ketika hartanya itu menjadikan dia semakin baik menurut kacamata syar'i. Semakin baik. Baik dia itu tidak banyak hartanya, ngoten nggih. Sedikit hartanya tapi menjadikan dia lebih baik dengan harta yang dia miliki, berarti hartanya berkah. Apalagi yang hartanya banyak, nggih. Banyak hartanya, pas waktu iftar jamaah ngetokke wis aku dhewe wae le nalangi. Nah, itu lebih berkah lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam Ramadan dikatakan syahrun mubarakun karena di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wonten sawijining hadis niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 kali beribadah wajib di bulan yang lain. Berkahipun 70 kali untuk ibadah wajib. Salat Isya di bulan Ramadan 1 kali niki pahalanipun setara dengan 70 kali salat Isya di bulan yang lain. Maghrib, subuh, duhur, asar. Lah niku tergantung keikhlasan kula panjenengan sami. Tetap kanthi keikhlasan kula panjenengan sami. Nilainya akan seperti itu ngoten nggih.
Sebagaimana kita niku salat niki wau sampun salat jejer-jejer. Kecuali imam ten depan sendirian, yang di belakang niki jejer-jejer. Memiliki pahalanya masing-masing. Walaupun dikatakan Nabi bahwa orang yang berjamaah dalam sholat wajib, dia mendapatkan 27 derajat. Lebih tinggi daripada orang yang sholat sendirian di rumah. Sholat wajib, nggih. Nah, tapi dalam soft itu tadi, nah, walaupun di tempat-tempat yang lain juga berlaku nih, nggak cuma Masjid Hidayatul Islamiyah mawon nih. Memiliki pahalanya masing-masing tergantung dengan keikhlasan. Ada yang datang ke masjid itu ya, wah adzan, wayahe sholat. Ya hanya karena menyadari itu wajib, nek wajib tak lakoke. Tapi ada juga yang dia itu datang ke masjid, nggih. Misalnya dereng adzan sampun dugi masjid, bahkan beliau yang adzan, masyaallah. Nah, kemudian dia itu betul-betul melaksanakan isya sebagai kewajiban dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih tinggi lagi kelasnya daripada yang tadi cuman wis isya wayahe salat. Nah, apalagi yang dia datang ke masjid itu juga melok-melok gitu. Cuman ikut-ikutan. Omahku cerak, salat ya izin karo tanggane, misalnya gitu nggih. Lah itu berbeda lagi, lebih rendah lagi. Nggih, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Fihi faradallahu alaikum siyamahu. Di dalam bulan Ramadan itu diwajibkan atas kalian melaksanakan siam. Ngapunten nggih, kula muncul. Diwajibkan di dalam bulan Ramadan itu melaksanakan siam atas kalian orang-orang beriman. Jadi hukum siam dalam Ramadan itu seperti hukum sholat 5 waktu wajib. Ketika sholat kita nggak mampu berdiri, maka duduk. Nggak mampu duduk, baring. Nggak mampu berbaring karena mungkin penyakit yang dia miliki itu sudah terlalu parah. Maka dengan isyarat. Kalau dengan isyarat niku nggih salat niku nggih cuman dengan hati. Sujud niku nggih mbayangke hatine sedang sujud kepada Allah karena memang badannya tidak mendukung, misalipun ngoten. Misalipun sampun sepuh setruk mboten saged gerak napa-napa nggih niku salatipun nggih ngagem isyarat. Begitu juga dengan siam di bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib. Ya, terutama bagi yang mampu melaksanakan di bulan Ramadan itu. Ada orang-orang yang nanti juga mungkin ada uzur, orang yang terlalu renta tidak mampu melaksanakan siam di bulan Ramadan dan dia itu sudah terlalu tua, maka melihat hal itu boleh dia mengganti saum di bulan Ramadan dengan fidyah. Kemudian ada golongan orang-orang yang sakit yang tidak tahu kapan dia akan sembuh, tapi dia memiliki potensi untuk disembuhkan. Maka di bulan Ramadan dia meninggalkan siam atas udurnya. Di bulan yang lain ketika sudah sembuh maka dia mengganti. Contohipun mengganti mengkodok. Orang yang misalipun sekarang kena COVID. COVID niku kan dirawat di rumah sakit, diisolasi misalipun belum tahu kapan sembuhnya, tapi mungkin disembuhkan. Oke. Nah, dia wajib mengkodok di hari yang lain ketika dia sudah sembuh. Ada juga orang-orang yang diharamkan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ada 2 golongan, tapi wanita semua nih. Yaitu orang haid dan orang-orang yang nifas. Wanita yang haid dan wanita yang nifas di bulan Ramadan haram bagi mereka berpuasa. Dan mereka wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Ampun bayar fidyah nggih, Bu. Penak fidyah Pak Ustadz. Fidyah kan rasa anu semua. Kayak wis rampung ngoten Pak Ustadz. Tapi mboten angsal. Karena kita dari segi fisik kesehatan itu mampu. Akhirnya di bulan yang lain kita wanita yang haid dan nifas wajib mengganti. Berbeda dengan orang tua yang sudah sudah terlalu rentang, atau orang sakit yang dia tidak memiliki harapan untuk sembuh, maka dia mungkin wajib meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan boleh membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah.
Nah, kemudian yang masih dalam ikhtilaf tentang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu ada wanita yang hamil misalkan. Dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena khawatir terhadap dirinya. Kalau aku siam nanti sakit gitu. Karena sedang hamil dan mungkin punya penyakit gitu. Dia kalau siam nanti sakit dirinya sendiri dan juga kasihan dengan bayinya. Maka dia wajib untuk qadha. Ketika sudah tidak hamil di bulan yang lain itu qadha. Kemudian seorang wanita yang khawatir akan bayinya, nek aku poso mesake bayiku. Ini hamil atau menyusui nggih? Nek aku nggak makan makanan bergizi nanti anakku gimana? Ya, apalagi anaknya hamilnya itu dalam keadaan hamil yang tidak sehat, butuh banyak nutrisi. Nah, wanita yang khawatir terhadap bayinya tapi tidak khawatir terhadap dirinya, maka dia wajib untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam pinten niki, Pak? Jam 11 niki, nggih. Kiat niki. Manut. Ya, fihi faradallahu alaikum siyamahu. Kewajiban siam niku mboten cuman wajib untuk dilaksanakan kita, nggih. Tapi juga wajib untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ngapunten niki yang usianya produktif jarang ini. Usianya masih di bawah kepala 3. Enten pinten niki? Di bawah 30 tahun. Insya Allah kula paling muda niki nggih, insya Allah niki. Usia kula masuk 26 bulan niki. 20 tahun yang lalu. Nggih, kita lihat di sekeliling kita nggih. Ketika sholat tarawih niku generasi muda niku sudah hilang, mboten ngertos ten pundi. Kewajiban siam niku harus kita ajarkan kepada anak-anak, termasuk juga apa yang harus dilakukan dalam syiar-syiar yang harus dinampakkan dalam bulan puasa niku. Sholat tarawih kita ajarkan anak niku sejak kecil. Kalau Ustadz Hasan Abu Ayub niku pernah ngisi pengajian, beliau mengendika ngeten. Ojo alasan, wah anakku jek cilik mesake. Nah, beliau mengatakan gitu. Karena apa? Nanti kalau sudah terlanjur dewasa, angel dikandani niku. Ayo li salat ning masjid. Wah, ngopo, Pak? Akeh tugasku kene kuliah, Bapak ora ngerti rasane kuliah. Kesel. Nah, dia akan banyak alasan. Nah, kalau dari kecil sudah diajarkan, lainnya sesibuk apapun dia nanti di waktu dewasa, insya Allah dia akan menyempatkan, mendahulukan ibadah daripada yang lain-lainnya. Jadi wajib bagi kita siam dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita siam dan juga syiar-syiar di dalam bulan Ramadan itu. Termasuk di dalamnya nggih salat tarawih niki. Nggih insyaallah saya husnudzon niki yang khalayak mudanya lagi salat di masjid yang Masjid Etan nggih. Enten masjid nggih. Nggih mudah-mudahan insyaallah. Masjidnya khusus diatur kalih takmir sing sepuh-sepuh ten Kilen, sing nom-nom ten Etan. Lah gandeng le sepuh niki surate le pendek-pendek mawon, juz 30. Sing Etan surate sing panjang-panjang, 1 juz minimal. Nggih. Niku luar biasa banget. Ngoten mboten, Pak? Mboten. Oh, kula cuman husnudzon nggih, mudah-mudahan betul. Kalau enggak betul nggih kita doakan mudah-mudahan terwujud suatu saat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun hadis nggih menika futihat fihi abwabus samai. Dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit. Ya, ada yang mengartikan pintu-pintu rahmat, ada yang mengartikan pintu-pintu surga kabeh dibuka. Ya, nanti juga kembalinya ke rahmat. Tapi lafadz dalam hadisnya itu futihat abwabus sama, pintu langit dibuka. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa manusia, orang-orang Islam itu ketika sholat kiblatnya adalah pundi? Ka'bah napa Kilen? Kilen napa Ka'bah? Ka'bah nggih.
Orang yang melaksanakan sholat, kiblatnya itu ke Ka'bah. Nah, kebetulan kita ke barat, Kilen. Sedangkan untuk doa, kiblatnya itu adalah ke langit. Kiblatnya doa itu ke langit. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika seorang berdoa itu menengadahkan tangan ke langit. Bahkan ada yang sampai melihat ke langit. Nah, kata Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kiblatnya orang sholat itu adalah ke Ka'bah, sedang kiblatnya orang yang berdoa itu adalah langit. Nah, maka di bulan Ramadan itu dibuka pintu langit itu seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala menerima doa dari siapapun dan mengampuni siapapun yang beristighfar. Kalau di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, pintu langit niku kan tertutup. Ketika seorang hamba berdoa, ya Allah kula nyuwun pangapura ya Allah. Nah niku doanipun ke langit, ngetuk nih, tok 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 tok. Mungkin dibuka, mungkin belum. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu nggih. Tahu, tapi menguji kesungguhan hamba niku tenanan ora lenjuk ngapura. Lah nanti di kesempatan yang lain habis sholat subuh njuk ngapura, habis sholat zuhur njuk ngapura, habis sholat asar njuk ngapura, habis sholat maghrib njuk ngapura terus selama satu hari niku. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala niku maringi rahmat, dibukake niku pintu langit, kemudian diberi ampunan kepada dia. Berbeda ketika di Ramadan, pintu langit sudah dibuka, tinggal kita berdoa nyuwun napa mawon. Hajatipun napa? Kebutuhanipun napa? Nek misale sadar banyak dosa nggih istighfare sing kathah. Allah sudah membukakan pintu langit, tinggal kita perbanyak doa. Kalau biasanya niku kita berdoa cuman ya Allah kula nyuwun pangapura, sekarang kita ulang ya Allah kula nyuwun pangapura, nyuwun pangapura, nyuwun pangapura. Pokoknya sebanyak-banyaknya ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sehingga kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan terampunkan dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena kita banyak beristighfar di bulan Ramadan dan pintu langit dalam keadaan terbuka, Allah siap menerima. Malam yas'al itsman, selama kita tidak memohon hal yang buruk atau dosa. Contohnya pun, ya Allah mugi-mugi tanggoku sing anu niku enggal-enggal jenengan pendet ya Allah. Nah niku termasuk doa yang tidak baik nggih. Niku termasuk yas'al itsman, itu meminta hal yang tidak baik karena mungkin punya tetangga sing menyakiti saja tiap hari niku. Mbah perkataanipun, mbah buang misalnya putung rokok nang ngarep omahe dhewe niku kan menyakiti kadang niku. Kalau satu putung kan enggak kerasa nih. Kalau 15 bungkus dalam sehari. Lah niku kadang menyakiti. Akhirnya kan kita rodok mangkel bendina ngresiki. Beberapa jamaah dulu saya pernah diceritai kayak gitu. Gimana Tat? Saya menyikapi yang kayak gitu, nggih sabar mawon, jenengan saponi mawon, nggih berbuat baik kepada tetangga niku dalam keadaan entah tetangga kita baik atau entah tetangga kita buruk itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih ampun didongaaken ngaten wau nggih, enggal-enggal jenengan pendet. Nggih atau misalkan berdoa, ya Allah mugi-mugi dagangan kula laris, ya Allah mugi-mugi dagangan kula laris. Gek le didol niku khomer. Lho nggih lho enten lho ngoten niku. Jadi enggak cuma kita yang jualan bubur misalnya pun. Syukur alhamdulillah buburku laris. Malah enten sing cerita, alhamdulillah Pak Ustad. Khomer kula jualan niku biasanya sehari gur 50 botol. Nek bulan Ramadan itu saged 100 sampai 150 botol. Loh, jenengan syukur niku, Pak. Nggih, kula syukur banget. Mungkin niki termasuk berkah dari Ramadan nggih, Pak Ustaz. Wah, wis ora bener nek niki. Nggih, syukurnya salah ngoten nggih. Soalnya yang dijual adalah barang yang haram. Nggih, nasihati orang yang kayak gitu niku nggih perlu waktu niku. Mboten langsung kula sing jenengan saden niku haram. Nek misale jenengan nek mboten tobat masuk neraka jenengan. Nah, selamanya dia akan membenci saya niku. Nggih kula nggih anu Pak, nggih sekedhik-sekedhik ya dikelongi mawon nek jenengan sadean 50 botol nggih hari ini 10 botol mawon. Lah kok ngoten Pak Ustaz? Nggih mboten napa-napa. Kajenge jenengan luwih fokus ngibadah. Wis saiki jualane 10 botol. Nah,
Jeng-jeng 5 botol, jeng-jeng wis rasah sabian kaya ngoten, Pak. Kaya ngoten niku mboten sae. Lah jenengan ngunjuk niku saya napa nek ngunjuk khamr. Lah nggih. Jadi dibukakan pintu rahmat, pintu langit, tinggal kita meminta apa yang kita hajatkan. Meminta dunia boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi lebih afdal kita meminta kebaikan kita untuk di dunia maupun di akhirat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang-orang yang beriman yang meminta dunia saja Allah akan berikan. Yang meminta dunia dan akhirat Allah juga akan berikan, dan yang minta akhirat saja niku juga ada dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, akan berikan. Selama doa yang mereka panjatkan niku benar-benar dan sungguh-sungguh. Namun halnya banyak sekali di antara kaum muslimin yang meminta kebaikan kehidupan di dunia utawi kemakmuran kehidupan di dunia niku setelah Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka lalai. Miskin njuk bondo, ya Allah njuk bondo sing akeh, mumpung Ramadan pintu langit dibuka tak ndonga njuk bondo sing akeh. Delalah Allah Subhanahu wa taala kabulkan, memiliki usahanya menjadi besar. Nah, lama-lama dia merasa, saya sugih dan akhirnya disibukkan dengan hartanya. Biasanya sholat ratau telat, niki mulai telat. Alasannya ijik nutup toko. Nah, iki mau lali, lemari ini rung dikunci. Tekan masjid iki eling, lemari ku rung tak kunci. Nang jero enek diterak gepok-gepok. Pulang lagi, kunci sik. Akhirnya apa? Mementingkan bondonipun timbang sholatipun. Lah itu sudah menjadi sifat kemanusiaan manusia nih. Makanya ketika kita meminta sesuatu dari Allah niku imbang. Dunianya kita minta, akhiratnya juga kita minta. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah kula nyuwun kesaenan wonten ing donya lan kesaenan wonten akhirat, wa qina adzabannar, lan jauhkanlah kula dari azab neraka. Wa ghuliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup. Nggih, pintu-pintu neraka ditutup artinya adalah orang-orang niku sedikit sekali yang bermaksiat di bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang memang benar-benar dia sudah terbiasa bermaksiat baik di bulan selain Ramadan maupun bulan Ramadan niku sama mawon. Terutama orang-orang yang di hatinya niku ada nifak, orang-orang yang munafikon kholisan, orang-orang yang munafik secara ikhlas, niku murni orang munafik. Ramadan ya panjenengan. Dheweke niku nggih tetap bermaksiat kepada Allah walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jelas orang munafik yang munafik kholisan itu adalah orang yang menampakkan kebaikannya di mata kita, namun ketika dia tidak bersama kita, mereka memiliki kepercayaan yang lain. Ketok nang masjid ngarep dhewe setiap hari, tapi ketika di rumah dia menampakkan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagi orang-orang mukmin yang memiliki iman yang tulus di dalam hati, ketika bulan Ramadan harusnya dia memiliki kesadaran, ini bulan Ramadan. Yang terakhir, wa tughallu fihi maraddatasy syayatin. Setan pada bulan Ramadan mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diborgol, dipenjara, mboten angsal medal. Tapi ada yang mengartikan yang dihilangkan itu adalah gangguannya, dilemahkan. Karena setan itu ganggu manungsa, yuwaswisu fi sudurinas, atau membisikkan ke dalam dada manusia itu dia masuk melalui pembuluh darah. Pun nate ngertos tiang di ruqyah nggih. Minimal nggih ning nggon TV ndelok ngoten nggih. Kula secara langsung sering sudah lihat dulu. Biasanya setan itu kan pindah-pindah tempatnya. Goleki ning kene ora ono, ning kene ora ono, ndelalan ning sikil, ning jempol gitu. Biasanya pindah-pindah setan itu di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Seorang yang berpuasa dalam keadaan menahan lapar, peredaran darah di dalam tubuhnya niku melemah. Jadi tidak gampang bagi setan untuk menggoda manusia di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Lah namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan wala yukhlisu fihi kama yukhlisuna fi ghairihi.
setan itu di bulan Ramadan tidak bisa keluar leluasa sebagaimana mereka berkeliaran di bulan yang lain. Nah, dari hadis ini menyatakan bahwa setan itu betul-betul dibelenggu, betul-betul dikunci, tidak bisa mengganggu manusia, tidak bisa menggoda manusia dari jalan manapun. Tapi kalau saya Pak Ustaz, ndak wingi ndelok pocongane nang mburi omahku peteng-peteng. Lah nek wonten niku kula wallahu alam. Ya mungkin termasuk jin sing nyangkut ten kene jenengan apa pripun mboten pancen apa jenenge dadi penunggu griyane jenengan apa pripun mboten pernah dibacakan Quran di dalamnya lah setane nunggoni nang kono. Tidak dibelenggu oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kok kerap muncul ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saya juga nggak pernah mikirkan aku diroyo apa ngoten niku. Saya nggak pernah mikir. Ya alhamdulillah kita percaya terhadap kedua-duanya. Karena kedua-duanya adalah pendapat ulama, yang satu dilemahkan godaannya, yang satu benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mampu keluar. Nah, kenapa kok masih banyak orang yang bermaksiat juga di bulan Ramadan? Ya, sebabipun karena selama 11 bulan dari 1 tahun, 11 bulan dari 1 tahun itu berarti berapa? 90%-nya nggih. Niku 90% lebih nih. Kita sudah dididik sama setan dengan keburukan. Setan lepas selain di bulan Ramadan. Nah, jadi selama 11 bulan kita diganggu dan dibisiki, dididik sehingga di antara kita itu terbiasa untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan dalam berbagai bentuk. Nah, akhirnya ketika di bulan Ramadan kalau kita tidak memaksimalkan diri untuk melepaskan dari godaan setan, nah itu tetap kita akan melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Entah dari sesuatu yang membuat amal kita hilang seperti riya, kemudian kesombongan yang timbul dalam hati kita. Wah, si fulan umai cerak ro masjid karo aku kalah, dhisik aku len nang masjid. Nah, itu termasuk bagian dari kesombongan. Jadi kita masalah ibadah niku jangan ngurusi yang lain saja. Kalau ngajak supaya lebih cepat, ayo Pak D, ayo Mas, ayo Le segera ke masjid. Kalau bisa sebelum azan kita ke masjid. Niku boleh, nggih. Tapi kalau sampai yang mengatakan yang seperti itu tadi termasuk hal yang kesombongan. Mending aku jek salat sunah bar salat wajib lah langsung mulih. Nah, ya. Setan iblis niku kan juga kemaksiatannya niku cuman ana khairum minhu. Aku luwih apik aku timbang Adam ya Allah. Dosanya niku cuman itu. Dia tidak musyrik. Iblis niku mboten musyrik. Imannya iblis laknatullah alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada imannya kita. Karena iblis sudah menyaksikan bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana Adam niku diciptakan. Nah, kita kalah nek ditakoni jenengan imane karo iblis menang ndi? Menang iblis. Imannya kepada Allah itu menang iblis. Jangan dikira iblis itu bermaksiat, musyrik kepada Allah, niku mboten. Oke. Dia beriman, bahkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala niku takut. Ya. Cuman iblis bermaksiat kepada Allah, disuruh sujud kepada Adam mboten purun. Enggak mau. Alasannya adalah ana khairum minhu. Aku luweh apik timbang Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ngerasa luweh becik, luweh apik, luweh sempurna. Akhirnya dia membangkang dari perintah Allah. Jadi ya gurkon sujud. Nek misalnya sujud, dia masih termasuk hambanya Allah yang mendapatkan rahmat. Nah, karena dia tidak taat kepada Allah walaupun cuma untuk bersujud kepada Adam, ya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, celakanya di dunia niki iblis dia kekal sampai hari kiamat. Dan kita hidup bersama iblis. Iblis punya bala tentara namanya setan. Setan niku kan binal jinnati wan nas. Jin yang tidak taat kepada syariat Allah, dia masuk prajuritnya iblis namanya setan. Manusia yang tidak taat pada syariat Allah, bahkan membangkang, bahkan mengajak pada kesesatan, dia juga termasuk bagian dari setan. Jadi setan itu bukan cuma dari golongan jin,
bukan hanya pocongan, bukan hanya gendruwo, bukan hanya tuyul, nah, tapi setan itu juga dalam bentuk manusia itu juga ada. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama tidak taat kepada Allah, bahkan mengajak manusia pada kesesatan. Nek jenengan dijak sesat kalih tiyang, nggih, bersaksilah bahwasanya beliau niku adalah setan. Serasa salat. Ngopo salat? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan setan baik dari golongan jin maupun manusia. Makaten Bapak Ibu, sudah sekitar setengah jam lebih, 40 menit nih. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pribadi saya sendiri dan juga jamaah sekalian. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.